Setelah Yu Daoseng selesai berbicara, dia juga terdiam, menggaruk 2 halaman peta di tanah, menunggu pilihan Yanxi. Lagi pula, jelas bukan hal yang baik untuk ingin menggunakan seseorang yang tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Bagi Yanxi, masalah ini sendiri sangat sulit untuk diputuskan, dan Yu Daoseng tidak menekannya, hanya diam menunggu jawabannya. Setelah waktu yang lama, Yanxi menatap Yu Daoseng. Saya sekarang berpikir bahwa sangat masuk akal bagi Anda untuk menempatkan diri Anda pada pijakan yang sama dengan keempat orang ini sebelumnya. Setelah membuat pilihan di dalam hatinya, Yanxi mengingat apa yang telah dilakukan Yu Daoseng di sepanjang jalan, dan agak ketakutan di dalam hatinya. Tampaknya Yu Daoseng dikendalikan olehnya dan harus mengungkapkan analisisnya. Tetapi sebenarnya, Yu Daoseng juga menyimpulkan situasi internal Warcraft saat ini dari reaksinya. Jika Anda memberinya lebih banyak informasi, mungkin dia benar-benar memiliki cara untuk mengendalikan pertempuran. Ini adalah pandangan yang strategis. Melihat peta di tanah, Yan menghela nafas. Jika itu kamu, apa yang akan kamu pilih? Yu Daoseng menyeringai, dan menghubungkan kembali kedua peta itu bersama-sama, memadatkan tongkat kayu, dan menggambar di atasnya. Di sini, 10.000 orang, membersihkan sisa pasukan Sydney Kevin. Yang paling penting adalah membunuh Sydney Kevin. Jika tujuannya dapat tercapai, bala bantuan lanjutan tidak akan menjadi perhatian. Orang-orang lainnya menyerang kuil penguasa cahaya, meninggalkan benteng di sini, dan bergerak maju. Bahkan jika kuil penguasa cahaya memiliki sarana, tidak mungkin untuk membangun banyak garis pertahanan dalam satu hari. Binatang buas itu pandai bertarung jarak dekat. Sekarang bunuh mereka. Itu bisa dibungkus dengan tren umum dan biarkan Lord of Light mundur. Setelah menduduki tempat ini, tetap berpegang pada Kam. Hentikan komunikasi dari 3 benteng yang tersisa, dan hancurkan mereka satu persatu. Jadi, gambaran besarnya sudah diatur. Usul Yu Daoseng langsung membuat Yanxi berkeringat dingin. Lagi pula menurut Yanxi keputusan seperti itu sama saja dengan memperjuangkan nyawanya. Jika berhasil, tentu saja, menurut pernyataan Yu Daoseng, sambil meraih semua pujian, kalahkan orang-orang setting. Tapi begitu gagal, Yanxi dapat yakin bahwa banyak orang di bawahnya akan jatuh, dan bahkan tidak ada yang bisa kembali hidup-hidup. Ada patah tangan yang ditinggalkan oleh Mahkamah Agung di benteng. Selama berita ditinggalkannya benteng diketahui, itu pasti akan menarik orang-orang dari Mahkamah Agung untuk merebutnya. Setelah benteng ini diduduki, keempat benteng akan kembali ke yurisdiksi Mahkamah Agung Ilahi. Setelah binatang buas di pinggiran tidak menindaklanjuti tepat waktu, mereka akan menjadi binatang buas yang terperangkap. Jika mereka dapat meletakkan kemah kuil penguasa cahaya, itu akan baik-baik saja. Setidaknya ada tempat untuk pertahanan dan ruang untuk mengendalikan situasi pertempuran. Tetapi jika tidak, jika ada halangan, itu berarti ketika mereka kehilangan benteng mereka, mereka juga akan menjadi sekelompok orang tersesat yang menunggu untuk mati. Setelah memikirkannya berulang kali, Yanxi menggelengkan kepalanya. Aku bukan kamu. Yu Daoseng tersenyum ringan. Itu wajar. Kamu bukan aku, dan kamu tidak bisa membuat keputusan seperti itu. Jadi kamu tidak akan menjadi jenderal yang memerintah semua monster. Kamu hanya pion di bawah komandan, pion yang cukup patuh. Tentu saja, saya tidak tahu bagaimana posisi Anda di tentara disebut. Mungkin, mereka tidak dapat dipisahkan. Anda bisa mengerti apa yang saya maksud. Yanxi mengangkat tangannya dan mengusap wajahnya, lalu menatap Yu Daoseng. Komandan Agung. Apa? Saya mengatakan bahwa saya membuat keputusan di bawah komando komandan besar. Yu Daoseng mengangguk dan berdiri. Karena kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung sampai mati, keputusan terbaik untukmu adalah menunda. Tapi aku juga perlu mengingatkanmu sebelumnya. Pertama-tama, tanggal bala bantuan lanjutan tidak pasti. Dan berdasarkan jarak saya dari negeri dongeng, paling lama ada 3 hari sebelum bala bantuan dari Sydney Kevin akan tiba. Saat itu, kuil Lord of Cahaya akan ditempatkan di tengah 4 benteng, dan Anda dapat datang untuk menyelamatkan kapan saja. Perang di 4 benteng, dan jika Anda ingin mengambil tempat ini, Anda harus membayar harga yang lebih tinggi. Alasan mengapa saya menyarankan Anda untuk membuat pilihan seperti itu bukan karena Anda, tetapi karena lawan lemah sekarang, dan serangan kami memiliki peluang bagus untuk menang. Yanxi mengerutkan kening dan menatap Yu Daoseng. Lemah. 3 benteng dapat diselamatkan kapan saja. Tempat ini tidak semudah yang Anda pikirkan. Yu Daoseng tertawa. Tawa yang begitu hangat. Bahkan di antara manusia. Penuh dengan dominasi. Belum lagi yang dibicarakan Yu Daoseng sekarang bukanlah manusia. Tetapi monster yang dapat meletus kapan saja. Dalam lingkungan seperti itu, bisa berbicara dan tertawa dengan bebas sudah merupakan hal yang berani. Belum lagi tawa yang hangat. Yan membeku sejenak. Berpikir bahwa Yu Daoseng tahu betapa keterlaluan taktiknya, dan tertawa ringan. Tampaknya mulai saat ini, dia akhirnya mendapatkan kembali sebuah kota di tangan Yu Daoseng. Setidaknya, pertimbangannya lebih menyeluruh.
Binatang iblis lain yang hadir juga terinfeksi oleh tawa Yu Daoseng, dan mereka semua merasa sedikit sombong di hati mereka. Lihat, bahkan orang ini mengatakan bahwa kita memiliki peluang menang yang lebih baik, dan kali ini kita pasti akan dapat membuat prestasi. Benarkah? Kapan kamu ketinggalan dengan Tuan Yanxi? Namun, orang ini cukup kuat. Ketika Lord Yanxi membuat keputusan, kami tidak memiliki kesempatan untuk campur tangan. Seiring berjalannya waktu, monster yang hadir juga tertawa. Mereka menertawakan pemandangan yang begitu harmonis di depan mereka, menertawakan rencana Yu Daoseng yang terlalu berisiko, menertawakan pemahaman pengadilan dewa dan kuil penguasa cahaya yang berlebihan. Kebodohan. Tawa Yu Daoseng tiba-tiba berhenti. Dia menatap lurus ke arah Yanxi dengan alis yang dingin. Ketidakpedulian dan kedinginan di mata Yu Daoseng menusuk hati Yanxi untuk sementara waktu. Senyum di wajahnya stagnan seperti semua binatang iblis yang hadir. Ekspresi Yanxi sangat kaku saat ini. Yu Daoseng mengguncang peta, dan 2 halaman peta terbang di udara. Siapapun yang mencapai hal-hal besar tidak terpaku pada keuntungan dan kerugian dari satu kota dan satu kelompok, tidak terpaku pada kesulitan saat ini, dan tidak dibutakan oleh fenomena yang dangkal. Saya hanya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Anda. Apakah tempat lain dapat memasuki benteng pelarian Pozu? Jika kamu tidak bisa, jika kamu bertahan di sini, kamu akan menunggu untuk mati. Ingat saya dengan jelas. Anda adalah pemimpin sekarang. Anda tidak menempati sehari. Tempat lain tidak dapat ditaklukkan selama sehari. Tindakan Anda membuat mereka lebih tidak kompeten dan tidak berguna. Jika Anda turun di sini, mereka akan berada di penghargaan untuk bekerja sama. Bahkan jika kamu mempertahankan benteng ini, kamu dapat menjaga hati dan pikiranmu di antara iblis. Dan dapatkah kamu mempertahankan posisimu? Yu Daoseng dengan tegas menjatuhkan kata-kata ini, bangkit dan pergi. Kamu akan menyesalinya di masa depan. Tidak akan lama, paling lama 3 hari. Penilaian dingin Yu Daoseng membuat wajah Yanxi sangat kaku, dan di samping Yanxi, seekor monster melangkah maju. Tuan, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengikutinya dan membuatnya?